Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ya alhamdulillah kita bisa terus menapaki jalan dakwah ini. Kita mengikuti agenda rutin pekanan kita di UPA, unit pembinaan anggota. Dan inilah anugerah kita bisa membersamai para pimpinan kita di PKS, di mana alhamdulillah dengan kebersamaan kita di partai dakwah ini ada mekanisme pekanan yang akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang bisa mencelakakan kita di dunia, bahkan bisa juga mencelakakan di akhirat. Tadi kita baru baca berkeliling ya, satu persatu, satu halaman mengingatkan pada kita. Di antara yang saya ingin angkat dari ayat-ayat Allah yang barusan kita baca adalah kisahnya yang Allah ceritakan ya, Nabi Adam dan Iblis ya, dari ayat ke-30 surat Al-Baqarah sampai ayat ke-37 ya. Ada pelajaran penting yang ingin saya hadirkan, ingatkan buat kita semua. Di situ Allah menggambarkan dua kemaksiatan yang bisa keambil pelajaran. Kemaksiatan pertama terjadi pada iblis, kemaksiatan kedua terjadi pada Adam. Ya, iblis tidak mau sujud pada Allah, Adam melanggar larangan Allah. Jadi ini ada dua model kemaksiatan. Kemaksiatan pertama adalah tidak melaksanakan perintah. Kemaksiatan kedua melanggar larangan. Makanya takwa itu kan apa definisi takwa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Dari peristiwa iblis dan Adam ini kita ambil dua pelajaran. Jadi kita senantiasa mengevaluasi diri, mana perintah Allah yang mungkin belum kita laksanakan, mana larangan Allah yang mungkin kita lakukan. Yang juga menarik, iblis itu rojim, dikutuk Allah. Kenapa? Karena disuruh tobat, diingetin salah, malah sombong, gitu kan? Suruh tobat gitu, malah sombong. Ke Nabi Adam diingetin salah, ya, bertaubat. Itu bedanya tuh. Ya. Kita mau ikut iblis, mau ikut Adam. Nah, kemudian cara mengingatkannya, saat iblis tidak mau sujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngingetinnya gimana? Kenapa kamu nggak mau sujud pada Adam? Lalu iblis menolak. Adam kan itu kan harusnya perintah Allah, udah saya sujud gitu kan, ikuti perintah. Tapi ternyata iblis main logika. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Kita ambil pelajaran di sini. Orang kalau ditegur nggak mau memperbaiki diri, itu anak buahnya iblis, gitu kan? Anak buahnya iblis. Kalau Nabi Adam itu nggak ditegur, dibilangin oleh Allah, ya Adam kamu melanggar. Gitu. Apa teguran Allahnya? Ada yang cerita ada. Begitu dia makan buah holdi, pakaian yang nutup auratnya berjatuhan. Nah, jadi ini model kedua teguran Allah itu. Antum bermaksiat, ada teman antum, ada saudara antum, ada keluarga antum yang ngasih tahu. Itu ibarat Allah, seperti Allah mengkonfirmasi kepada iblis. Kenapa antum bisnis kayak gini? Nah, itu bayangkan, itu Allah lagi negur kita gitu, kayak iblis negur Allah negur iblis.
Ada lagi apa? Seperti model Nabi Adam, nggak ada yang negur gitu, tapi kita sakit. Atau kita jatuh bangkrut. Ya, ini kepekaan ya, kepekaan ditegur oleh kejadian. Kata Allah, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kamu itu dosa yang kamu lakukan. Biasanya badan kita seger, tapi ini kok udah seminggu pilek banget. Jadi salah apa saya ya Allah gitu ya. Harusnya segera Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir bertaubat gitu. Pasti ada kesalahan kita. Sampai Imam Ibnu Sirin itu banyak tikus di rumahnya, tadinya nggak ada tikus gitu. Seminggu banyak tikus di rumahnya, itu ngajak keluarganya bertaubat. Kenapa? Karena nyontoh Nabi Adam. Ya. Biasanya pakai baju, gitu kan? Bajunya belum dibuka udah cawat duluan. Ya. Wah ini tuh teguran dari Allah, saya bersalah tadi. Oh iya, apa salahnya? Ya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi orang Imam Ibrahim bin Adham tiga malam nggak tahajud. Dia merasa ini dosa saya nih. Apa dosanya? Saya diharamkan oleh Allah dari kebaikan yang seharusnya saya dapatkan. Kita mah nggak tahajud seminggu, nggak nyadar gitu. Biasa aja gitu. Nabi Adam, Ibrahim bin Adham sampai. Gitu. Ternyata setelah dievaluasi, ternyata habis ngeriung dari rumah orang kaya. Ternyata setelah itu orang kaya itu bisnisnya mengurangi timbangan. Nah terakhir pelajaran dari iblis dan dosa Adam ini. Iblis ini dosanya karena istakbaro, sombong, gitu kan? Karena sombong. Dosanya karena sombong. Dia menggunakan logikanya, menggunakan otak, merespon teguran Allah itu dengan otak, merespon perintah Allah itu dengan akal. Kayak orang disuruh berhijab, berjilbab, ibu-ibu gitu kan. Ya, itu kan jilbab budaya Arab. Itu meresponnya dengan otaknya, udah perintah Allah begitu. Perintah Allahnya begitu. Larangan Allah direspon juga dengan otak. Babi kenapa diharamkan? Karena ada cacing pitanya. Jadi kalau dimasak dengan sampai hilang cacing pitanya halal. Nah udah, babi itu haram, ya udah. Nggak usah bertanya kenapa. Ada nasnya haram. Ada nasnya harus dilaksanakan, laksanakan. Nggak usah pakai akal. Kalau kita menggunakan akal, maka cenderung kena penyakit syubhat. Jadi banyak orang yang bermaksiat karena penyakit syubhat, salah dalam berpikir, salah ilmu. Contoh, ada seorang kiai, bahkan mungkin kategori ulama, menghalalkan judi. Menghalalkan judi dulu, ada SDSB dulu. Karena sudut pandangnya. Ada juga kiai ulama sampai saat ini masih menghalalkan bunga bank. Kenapa? Karena sudut pandang syubhat. Ya, ada juga yang nggak sholat. Yang nggak sholat, kenapa? Karena sholat itu bisa dibayar pakai fidyah. Nanti aja udah meninggal bayar fidyah gitu. Itu syubhat. Baru sakit udah nggak sholat, nanti sholat nggak, mesti yang itu bayar fidyah aja. Ada yang ngumpulin pendapat-pendapat ulama tentang masalah rukun nikah. Ya. Ujung-ujungnya dia berkesimpulan tidak wajib ada saksi, tidak wajib pakai wali. Kawin doaan baik. Dengan perempuan itu kamu saya kawin ya gitu. Gimana?
Iya, karena ada pendapat ulama yang mengatakan janda itu boleh menikahkan dirinya, nggak perlu pakai wali. Ada ulama yang mengatakan bahwa ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa saksi itu tidak menjadi rukun. Nah, dia bisa kawin duaan. Ada yang bahwa dulu ada nikah mut'ah, sekarang juga berlaku lagi nikah mut'ah. Nikah mut'ah kontrak. Ya, kita nikah yuk. Berapa? Selama saya tugas di sini 1 bulan. Dah. Ini kesesatan kenapa? Syubhat. Ya, syubhat. Ini susah tobatnya nih kalau kayak gini. Kenapa? Karena dia melanggar aturan, tidak melaksanakan perintah dengan sadar gitu. Dengan sadar bahwa memang tidak wajib buat saya gitu. Ini dampak dari penyakit syubhat. Nah, supaya tidak ada syubhat itulah kita bertemu tiap pekan. Jadi kalau antum ada keraguan tentang satu perintah Allah, satu larangan Allah, tanyakan. Kita ada forumnya gitu, tiap pekan ada forum. Ini keberuntungan kita ya, dihimpun di PKS, ada forumnya. Jangan lupa nanti besok hari Jumat pagi itu ada penjelasan tentang muamalah maliyah, judi online, pinjol, ya, Dewan Syariah. Itu seluruh Indonesia pelopor wajib ikut mengikuti. Pekan ini Jumat pekan ini. Itu kan masya Allah kita beruntung banget gitu. Diingatkan. Ya banyak yang terlibat pinjol dan merasa halal. Kemudian penyakit syahwat, itu penyakit syahwat asal kita tetap sadar, sering mengingatkan, lebih mudah bertobatnya. Penyakit syahwat itu kan syahwat dunia, karena yang kira untung, ngurangi timbangan, kan syahwat dunia. Karena tidak puas dilayani istri, berzina, bobogohan, ujungnya pada perzinahan, mencuri, tidak amanah dalam mengelola uang. Itu kan karena apa? Kan penyakit syahwat. Nah, penyakit syahwat juga perlu diingatkan, perlu mengendalikan hawa nafsu. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya kalimat besar yang kebetulan kita angkat dari surat Al-Baqarah yang baru kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.